diteruskan pertanyaan yang berbeda ke Mas Aris. Silakan Mas ambil mic-nya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman komunitas Etnomusinterek. Ini kayaknya komunitas yang lagi sangat bergairah ya untuk menggerakkan dunia etnomusikologi melalui banyak lini, termasuk ini bagian dari lini atau bagian lapis dari lini-lini yang lain. Ada ngegas, ada apa lagi? Masih banyak. Ini sebanyak yang sedang dilakukan Nirwan Ahmad Arsuka dalam konteks literasi ya. Anda pernah dengar enggak pustaka bergerak? Dalam satu ruang ini pernah dengar? Pernah? Pernah ya Mas ya? Tolong tunjukkan jari yang pernah mendengar istilah pustaka bergerak. Wah, sayang sekali. Saya kecewa 2 kali. Yang pertama kecewa di kelas. Selalu yang di kelas itu aktif justru bukan bagian dari kita. Maaf ya, ini bukan politis, tapi ini bagian dari gimmick ya. Di sini juga bukan bagian dari kita lagi. Mas Leon Agusta, Mas Leon, Meksikan, dari Meksiko justru yang tahu apa itu pustaka bergerak yang sedang digiatkan oleh Nirwan. Nirwan itu tokoh culture studies, dia studi kajian utamanya adalah psikoanalisis, tapi sekarang dia sangat gemar sekali mengembangkan literasi. Karena barangkali dia membaca dunia ini bolong sejak awal. Setelah Pram, Gunawan Muhammad, katakanlah dua begawan itu saja sama Nirwan masih kemudian sangat dikritisi. Karena dalam konteks literasi di sini kemudian yang dilakukan mereka sebenarnya lebih pada apa? Lebih pada untuk memuaskan dia sendiri. Tidak untuk menggerakkan masyarakat supaya apa yang disebut keberaksaraan itu kemudian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi literasi di sini kemudian jangan kemudian diartikan hanya persoalan tulis menulis ya, tapi persoalan keberaksaraan di sini justru yang pertama adalah apa? Membaca. Membaca itu yang pertama, karena itu pustaka bergerak adalah bagaimana supaya kemudian masyarakat itu melek baca dan dengan demikian akan juga melek tulis di situ. Jadi poin penting dari gerakan literasi saya kira adalah kita harus punya apa ya? Punya hasrat untuk keberaksaraan, bukan sekedar menulis. Menulis itu adalah bagian dari kegiatan literasi. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengetahui sumber-sumber pengetahuan, apalagi dalam kalau kita dilebarkan atau difokuskan dalam diskusi malam ini literasi musik, kita akan langsung fokus bagaimana sih aspek-aspek keberaksaraan dari dunia musik, di mana sudah sekian puluh tahun ada lembaga pendidikan resmi yang di sana terdapat program musik, tapi bagaimana aspek keberaksaraannya? Bagaimana pustaka-pustaka yang dilahirkan dari sana? Bagaimana naskah-naskah yang dilahirkan dari sana? Ketika tidak ada naskah, tidak ada pustaka-pustaka tentang musik, berarti di situ memang sebenarnya miskin sekali dalam dunia pembacaan musik. Jadi poin yang penting di sini adalah pertama-tama kita ya memang harus rajin untuk selalu mendekati pustaka. Dan pustaka sekarang malah bukan yang didekati,
tapi yang mendekati kita. Ya enggak? Pustaka sebenarnya datang di sini. Itu pun kemudian oleh pustaka bergerak tadi, ternyata di sini pun kurang dipahami aspek apanya, aspek bagaimana kemudian menggunakan pustaka yang datang melalui digital library, sehingga pustaka bergerak harus secara manual menggiatkan pustaka-pustaka sampai pelosok negeri, menggiatkan terbitan-terbitan dan sebisa mungkin menggratiskan pustaka-pustaka apapun ya, agar aspek keterbacaan tadi terserap oleh masyarakat banyak. Asumsinya dengan semakin masyarakat banyak itu dengan kekuatan baca yang luar biasa, ya kemudian aspek kebersamaan dari dunia apapun termasuk musik kemudian menjadi luar biasa ya, terutama dalam aspek reproduksi atau produksi pengetahuannya. Dan di sini memang masih bolong sekali pengetahuan-pengetahuan tentang musik yang ada di negeri kita sendiri. Masih banyak konsep-konsep, masih banyak bahkan yang teknikal sekalipun memang kemudian tidak bisa terbaca karena tidak ada pustaka yang kemudian menerbitkan persoalan-persoalan tadi. Nah, untuk fokus di diskusi ini saya kira mari kita bersama-sama dalam dunia musik, misalkan Mas Aris sudah memulai banyak melakukan penulisan naskah-naskah tentang musik dan seterusnya, dan saya kira juga ada teman-teman yang lain, tapi saya kira itu pun juga belum cukup kalau aspek keterbacaan tadi memang tidak ada. Akhirnya apa? Naskah dalam bentuk apapun ya akhirnya hanya masih mending kalau kemudian ada di rak pustaka. Kalau nggak ada, kalau ada di rak kantor-kantor gedung-gedung perpustakaan masih mending. Kalau nggak ada kan cilaka lagi ya. Sudah repot-repot untuk menarasikan melalui bahasa tulis, tiba-tiba memang aspek keterbacaannya nggak ada. Nulis rano sing moco itu sedih banget. Saya sebagai penulis kalau tulisan saya itu nggak dibaca itu udah ngapain kalau gitu saya nulis. Jadi itu poin pentingnya. Mari kita yang pertama-tama adalah menggiatkan bagaimana kita iqra, bagaimana kita selalu yang pertama-tama adalah membaca dan membaca. Karena dari sanalah kemudian tulisan akan lahir. Dari sana kemudian tulisan bukan hanya lahir, tapi juga produksi pengetahuan itu akan terbaca oleh banyak orang, akan memenetrasi ke banyak orang, sehingga dengan keberaksaan itu kemudian reproduksi pengetahuan akan selalu tumbuh, termasuk dalam hal ini pengetahuan musik yang masih minim sekali melalui aspek keberaksaraan tadi. Saya kira itu ini sebagai pengantar diskusi. Silakan Mas Goblo, ada beberapa poin yang bisa kita kutip tadi tentang literasi secara umum, bahwa literasi itu bukan kegiatan hanya tulis menulis, tapi juga membaca, lebih luasnya lagi tentang keberaksaraan. Sebenarnya kalau saya memandang itu tentang bagaimana kita menggauli pengetahuan gitu kan. Ada yang namanya pustaka bergerak. Aktivitas semacam ini sebenarnya juga termasuk literasi gitu. Mendiskusikan sesuatu, mendiskusikan pengetahuan gitu. Ketika kita menggauli pengetahuan, maka ada reproduksi pengetahuan yang baru akan banyak bermunculan gitu kan. Itu yang sebenarnya dimaksud setidaknya tentang literasi secara luas. Oke, mungkin berikutnya ke Mas Aris nih Mas. Sebenarnya tentang literasi di era milenial, literasi virtual itu sangat mudah. Tapi kemudian yang dipertanyakan tadi saya kutip dari Pak Aris tentang kualitas literasinya, karena masih diragukan tentang ketahanan Anda membaca. Dan sebenarnya yang lebih penting adalah kesadarwacanaan itu. Bagaimana ketika Anda membaca, Anda interest untuk menggali pengetahuan itu, apalagi produktif dalam mengembangkan pengetahuan itu. Kira-kira seperti itu yang saya kutip dari banyak penjelasan tadi. Oke, kemudian ke Mas Gomblo lagi nih. Tentang mungkin perlu juga dikabarkan tentang seperti apa sih sebenarnya literasi musik
di Indonesia gitu, atau di lingkungan sekitar kita lah, di Solo atau apa gitu, perkembangannya sejauh ini seberapa lemahkah saat ini, dan kemudian seberapa penting itu ditumbuhkan gitu, untuk apa itu ditumbuhkan? Mungkin itu Mas Bo, kira-kira. Jangan ngantuk, ayo. Di TV loh ini, di TV loh ini. Oke. Ya kalau seberapa penting, pasti penting ya, apalagi dalam konteks 4.0 ini ya. Karena disrupsi yang luar biasa juga kemudian berimbas pada kecenderungan partial intelligentsia ya, kecerdasan yang terkonstruksi, yang dibentuk. Ini yang kemudian seolah-olah menjadikan segala sesuatu itu menjadi apa ya, serpihan kecil-kecil atau di permukaan-permukaan, sehingga aspek kedalaman dan sebagainya itu kemudian beda dengan masa-masa di mana seseorang itu melakukan ibadah keberaksaraannya, ibadah membacanya dengan suntuk sekali, dengan khusyuk sekali. Kalau sekarang yang terjadi kan, misalkan pada era awal 2000-an itu muncul fenomena ciklit ya. Kalau kalian pernah dengar ciklit literatur, di situ boom penulis, dan penulisnya adalah penulis cik. Cik itu apa? Cik itu generasi milenial sekarang atau teenager yang memang dia berwajah cik, berwajah tampan, berwajah cantik, berwajah bersih dan sebagainya, yang sebelumnya tidak terbayangkan mereka adalah para penulis. Tapi ketika reformasi digital luar biasa, reformasi teknologi informasi, revolusi teknologi informasi luar biasa, datang semua informasi itu ke dalam genggaman. Disitulah kemudian boom penulis tadi. Yang celakanya kemudian disebut ciklit literatur tadi. Menulis hanya mengambil, mengutip-ngutip bagian-bagian dari literatur yang dia baca. Ini salah? Enggak salah. Memang dunianya seperti itu setelah revolusi digital ini. Dunianya adalah dunia yang serba cemepak, yang serba cepat dan sebagainya. Bukan dunia yang harus membaca satu buku untuk disuntuki dalam barangkali berhari-hari untuk meresepsi buku itu. Tapi dunianya adalah misalkan dunia yang membaca secara indeksial, atau kalau dalam dunia digital, dunia yang membaca secara Mbah Google, ketik kata kunci dapat, dan disitulah kemudian dirangkai, sehingga boom para penulis ciklit inilah yang kemudian semakin menguatkan bagaimana disrupsi dalam bidang literasi termasuk musik ya. Itu terjadi. Tidak ada lagi tulisan-tulisan musik yang sekuat misalkan masanya Remi Silado, sekuat masanya Sukaharjana, karena memang tidak didasari dengan pembacaan yang khusyuk tadi. Nah ini cilaka pada misalkan pada distribusi wacana yang dikembangkan, kemudian ya sangat parsial di sana, tampak sekali. Tapi beda ketika kita memang menyuntuki sebuah bacaan dan itu kemudian dijadikan sebagai literatur. Saya kira ini sudah bukan googling lagi, tapi yang terjadi adalah refleksi. Yang terjadi adalah naskah-naskah atau tulisan-tulisan yang reflektif. Jadi gambarannya seperti ini. Saya membaca satu buku mungkin 1 bulan. Habis itu buku itu saya masukkan dalam laci. Saya menulis kembali. Atau saya mereview buku itu. Yang terjadi adalah refleksi dari bacaan saya. Bukan yang terjadi adalah kutipan dari buku tersebut. Nah, fenomena ciklit literatur ini yang kemudian semakin membuka dunia milenial menjadi aspek-aspek keliterasian tadi menjadi disrupsi di sana. Saya nggak ngerti saat ini memang mungkin ya banyak
kemudian penulis-penulis yang kemudian muncul untuk menarasikan persoalan-persoalan kebudayaan secara umum dan persoalan musik secara khusus, tapi di sana kemudian saya belum menemukan naskah-naskah yang memang sehebat seperti saya sebut di tokoh-tokoh awal tadi. Dulu naskah-naskah atau tulisan-tulisan musik lebih banyak dilakukan oleh jurnalis yang kebetulan mereka apa? Memang punya media. Tapi kemudian apakah naskah jurnalis itu kemudian juga terjadi pendangkalan? Tergantung. Karena juga banyak kita temukan jurnalis yang memang dia melakukan studi, melakukan riset atas apa yang akan dituliskan tentang barangkali bukan dunia yang selama ini digelutinya. Tidak pernah bermain musik, tidak pernah nonton musik, tapi kemudian dia bisa narasikan musik dengan cakap. Karena apa? Kemudian dia memang melakukan studi agar tulisannya kemudian bukan sekadar tulisan jurnalistik, tapi sebagaimana tulisan pengamat seni, sebagaimana tulisan para kritikus seni. Sehingga di sana kemudian kita kecolongan kalau baca naskah-naskah jurnalisnya Tempo, Kompas, kita sering kecolongan. Gila ini, wartawan Kompas bisa nulis musik, konsernya Satrio bisa seperti ini, fasih sekali, bahkan idiom-idiom yang diambil saja sudah vocabulary kita, vocabulary musik-musik yang kita dengar setiap hari, yang kita baca sehari-hari. Mereka bisa melakukan itu karena mereka kemudian memang melakukan studi atas itu. Mereka melakukan riset, betapapun dalam atau tidaknya ya, tapi bahwa mereka berikhtiar agar kemudian naskahnya tidak sekadar jurnalistik. Karena mereka membaca apa? Ada yang bolong. Literasi di musik ini enggak ada pasca dua tokoh atau beberapa gelintir tokoh tadi. Yang muncul dari jurnalis-jurnalis kita dulu pernah ada yang sampai sekarang masih selalu bergiat di situ, ada Seno Joko Suyono, kemudian sebelumnya ada Benz Leo, saya kira juga telah mengawali sejak majalah Aktuil, tapi Benz Leo lebih pada tulisan-tulisan reportatif. Yang lebih kuat saya kira misalkan yang tulis Nugroho Nosang Coko, kemudian juga ada nama-nama yang muncul waktu itu dari majalah Hai yang kebetulan concern di sana, dan cilakanya juga majalah Hai sekarang sudah collab ya. Nah sekarang di dunia digital kemudian kita kecolongan lagi. Saya bilang kita ya, karena ini saya anggap ini satu suku ya, satu bagian dari dunia yang kita geluti bersama. Dalam dunia digital kemudian kita kecolongan, para penulis-penulis musik itu justru muncul dari siapa? Dari teman-teman yang lintas disiplin, dari teman-teman antropolog, dari teman-teman sosiolog, dari teman-teman cultural studies, dari teman-teman filsafat. Kalau kita misalkan buka laman Indo Progress, di sana ada tulisan-tulisan, ada naskah-naskah musik, tapi ditulis bukan dari musikolog atau etnomusikolog secara disiplin ilmu, tapi oleh para sarjana antropologi, sosiologi, cultural studies. Dan di sana tampak sekali analisisnya kuat sekali, meskipun di sana pasti ada bolongnya ketika mereka menyentuh persoalan teks musiknya atau persoalan materia musiknya. Tapi mereka cerdas karena mereka bisa membangun perspektif di luar material musik. Mereka ngomong tentang politik ekonominya, mereka ngomong tentang strategi kebudayaannya, mereka ngomong tentang aspek sosiologisnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah saya kira saya sendiri juga malu ya, mungkin juga Pak Aris juga saya yang mestinya juga harus ikut menggiatkan tadi juga. Saya sekarang sudah agak jarang sekali menulis ya, kadang-kadang jika mood, dan saya memang saya harus berbasis jurnalistik ya.
berbasis dari peristiwa, kemudian saya mencoba untuk menarasikan ya untuk mengisi bolongnya tradisi literasi yang dipublish oleh media tadi. Saya kira itu. Ya, terima kasih Mas Gombloh. Ya, bukan persoalan tidak ada literasi, tapi bagaimana sebenarnya literasi saat ini itu masih tidak sekuat produk-produk literasi di masa lalu. Namun banyak muncul tokoh-tokoh penulis ya, produk literasinya tulisan yang begitu kuat karena proses pembacaan dan proses pengetahuan yang dia gali juga tidak main-main gitu kan. Muncul juga perilaku cik literatur. Bagaimana sebenarnya tumbuh budaya-budaya masa kini itu yang sebenarnya membaca tidak pernah tuntas, tapi dia suka mengkutip seperti logikanya ketika Anda mencari bacaan secara virtual, mencari kata kunci, ketika kata itu didapat Anda sudah merasa puas dengan pengetahuan, tidak pernah membaca secara tuntas. Kemudian yang jelas produk literasi tulisan yang terlontarkan pasti juga akan sangat minim. Mungkin itu persoalannya. Sekarang tadi kata Mas Aris, mungkin saat ini pertunjukan musik lebih banyak dari masa lalu ya. Tapi kenapa persoalannya musik menjadi kurang bergairah? Mungkin juga karena produk literasinya yang kurang kuat. Kalau dulu pertunjukan musik cukup sedikit, tapi produk literasinya kuat. Jadi musik begitu penting, menjadi wacana kita bicarakan gitu. Muncul tokoh-tokoh baru tentang literasi dan muncul tokoh-tokoh tentang musik yang kemudian legend gitu. Ya, sekarang sepi mungkin